Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana dengan NIM 238105006. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai validitas konstruksi dan reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini kita sudah dapat datanya teman-teman. Nah, ini jumlah respondennya itu adalah 50 responden. Nah, kita masuk ke tutorialnya, kita ini salin dulu ya. Kita salin semua datanya, kita kecualikan respondennya ya. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke aplikasi SPS-nya. Pada bagian data view, kita salin data yang tadi sudah kita copy. Nah, lalu kita ke variable view. Nah, untuk mengganti name-nya ini kan masih var begini ya teman-teman. Kita ganti dengan cara kita klik name, lalu edit, lalu kita klik find, replace, dan kita isi find itu dengan var 000 3 kali, lalu replace-nya kita isi dengan page. Lalu kita replace all, kita X dulu ya. Ini harusnya sih berurutan ya teman-teman. Ini pokoknya bagian akhir kita ganti jadi total ya. Kita balik ke data view, lalu setelah itu kita ke data view, kita masuk ke analyze, lalu ke bagian correlate, terus bagian divariate. Nah, pindahkan semuanya ini ke kolom variables ya. Terus untuk test of significance-nya kita ke one tiled, lalu kita klik OK. Nah, ini akan muncul ya data-datanya seperti ini. Lalu kita balik lagi ke bagian input. Nah, tadi kita sudah menemukan validitas konstruksinya. Lanjut kita akan masuk ke reliabilitas. Ini kita ke data view lagi, lalu kita ke analyze. Habis itu ke kale, lalu reliability analysis. Nah, ini kita pindahkan semuanya kecuali bagian total. Jadi bagian total kita balik lagi. Lalu kita statistik di sini. Kita pilih style if item deleted ini, lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti data ini akan kita pakai ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian interpretasi. Nah, ini sudah ada contoh interpretasinya. Oke. Interpretasi dari tugas yang sudah dilaksanakan ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan dulu totalnya, total. Kita masukkan datanya dulu. Setelah itu ini hasil tadi kita interpretasi dari hasil output dari SPS-nya kita masukkan. Nah, terus kita punya dasar pengambilan keputusan dulu ya teman-teman. Tadi jumlah respondennya itu adalah 50 dan DF-nya itu adalah N atau 50 dikurangi 2 sama dengan 48. Nah, pada taraf signifikannya itu 5% dengan R tabelnya. Nah, untuk menentukan R tabel kita lihat dulu ya. Nih, R tabel, cara kita menghitung R tabelnya seperti apa. Jadi teman-teman tadi kan DF-nya itu adalah 49. Jadi kita di sini tarik 49 bagian ini ya, 48, mohon maaf, 48. Lalu tadi berapa persen? 5%, berarti di sini 0,05. Jadi R tabelnya itu adalah 0,27. Jadi R tabelnya itu adalah 0,2787. Nah, kita lanjut ke interpretasi lagi ya, kita balik lagi. Nah, terus berdasarkan kriteria, jika R hitungnya itu lebih besar dari 0,2787 itu berarti valid.
Jika kebalikannya berarti itu tidak valid. Nah, ataupun bisa juga menggunakan aturan SIG, di mana kalau SIG-nya itu lebih kecil dari 0,05 itu dinyatakan valid, jika sebaliknya itu berarti tidak valid. Nah, kita masuk dulu ya, ini kita masukkan semua item-item yang tadi, lalu kita eh, taruh juga, kita pisahkan R hitungnya. R hitung itu kita lihat dari R hitung itu kita bisa melihat dari persen correlate di sini untuk tabel correlation-nya. Nah, ini kan kalau misalkan responden pertama, persen correlate-nya itu adalah 0,676 ya. Nah, sini kita salin, lalu nilai SIG-nya juga kita dapatkan dari sini. Nah, ini kan ada SIG. Nah, kita masukkan nilai SIG-nya di sini. Ini kita masukkan ke tabel ya, supaya untuk mempermudah. Nah, lalu kesimpulan, kita buat kesimpulannya itu berdasarkan kriteria yang ini. Oke, nah jadi kita didapatkan, kalau kita ngelihat secara tabel ini, kita bisa mendapatkan kesimpulan ya teman-teman, kalau misalkan berdasarkan item itu hanya satu yang tidak dinyatakan valid berdasarkan R hitung maupun nilai signifikannya, yaitu pada item yang ke-6. Nah, lalu kita masuk ke uji reliabilitas, itu kita menggunakan tabel reliabilitas statistik. Nah, ini berdasarkan pengujian, dihasilkan nilai koefisien yang dari keseluruhan item pernyataan adalah sebesar 0,893. Dengan demikian, dari 15 item pertanyaan lolos uji reliabilitas karena nilai koefisien reliabilitas adalah 0,893, lebih besar dari 0,6. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.